Halo guys, di sini kita akan bawakan film baru lagi yang mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Perempuan ini bernama Anna. Dia adalah perempuan yang sangat mencintai seni, terutama seni lukisan. Tahun ini, Anna baru saja lulus kuliah jurusan seni, dan sekarang dia sedang magang di perusahaan yang bergerak di bidang kesenian juga. Karena belum mempunyai penghasilan tetap, Anna terpaksa tinggal di rumah kakaknya yang sudah menikah. Pagi itu, suami kakaknya protes karena sudah berbulan-bulan Anna menumpang di rumahnya, dan mau sampai kapan Anna akan tinggal di sini. Daripada kerja tidak jelas, mending mencari pekerjaan yang pasti-pasti saja agar bisa mencari kontrakan sendiri. Mendengar kakak iparnya meremehkan seni, Anna kesal. Seni itu tidak ternilai harganya, bahkan bisa sampai puluhan juta dolar. Lagian pekerjaannya ini juga hanya batu loncatan saja. Suatu hari nanti jika dia mempunyai uang banyak, dia pasti akan membuka galeri seninya sendiri. Setelah berdebat dengan kakak iparnya itu, Anna bersiap berangkat bekerja. Sesampainya di kantor, karena hari ini ada pelelangan karya seni senilai jutaan dolar, Anna merasa semangat. Namun saat sedang bersiap-siap, temannya yang bernama Amy kaget melihat ada noda di baju Anna. Mereka berdua pun panik dan buru-buru membersihkannya di toilet sebelum bos datang. Sayangnya, noda itu sangat susah hilang. Tak lama kemudian, ketika briefing dimulai, bos yang bernama Claire memeriksa satu persatu penampilan stafnya. Claire ini seorang yang sangat perfeksionis. Sedikit saja ada yang tidak sempurna pasti akan diomelin. Awalnya, Anna lega tidak ketahuan. Tetapi saat semua bubar, Claire baru sadar ada noda di baju Anna. Akibat penampilan Anna yang tidak sempurna, dan Amy juga ketahuan mempunyai tato, mereka berdua dilarang ikut pelelangan. Di kantor saat sedang mengobrol sambil membaca daftar karya seni, Anna sadar ada penulisan deskripsi produk yang salah. Don't let the font say what? I know, crazy. Right? Anyway, amarillo is acrylic. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke aula lelang untuk memberitahu Claire. Saat masuk, meski sudah dilarang, Anna tetap nekat menerobos. Ketika tahu ada kesalahan deskripsi, Claire memberitahu petugas lelang. Oil on wood. Excuse me. On wood, not oil. Beruntungnya, berkat Anna pelelangan berjalan lancar. Selesai lelang, akibat kejadian tadi, Claire marah-marah. Has everyone recently dropped acid? Lalu memanggil salah satu staf yang bertanggung jawab karena kesalahannya fatal dan bisa merusak reputasi perusahaan. Claire pun memecatnya detik itu juga. Please go, done. Thank you. Sebelum pergi, Claire juga memuji kinerja Anna serta mengingatkan staf lain agar mencontohnya. Sepulang kerja, Anna dan Amy minum di bar. Di tengah obrolan, walaupun tadi mendapat pujian dari bos, Anna terlihat murung. Yang dia butuhkan bukan pujian tapi uang. Amy pun mencoba menyemangati. Ia yakin hidup ini berputar dan tidak akan selamanya susah. Suatu saat nanti perjuangan Anna pasti akan membuahkan hasil. Esok paginya, Claire mendadak menelpon Anna. Claire memberitahu bahwa minggu depan ada acara pelelangan besar di kota London. Karena sedang butuh asisten tambahan, dia meminta Anna ikut. Saat Anna bertanya kapan akan berangkat ke London, Claire menjawab sekarang. Di bandara, ketika sedang memesan tiket, Anna bingung mengapa dia naik pesawat terakhir dan pesawatnya adalah pesawat kelas ekonomi. Padahal dia sudah buru-buru datang ke sini agar tidak terlambat. Asisten Claire di situ meledek sambil bilang jika Anna sengaja disuruh datang lebih awal hanya untuk membantu membawa koper saja. Mendengar itu Anna terdiam. Setelah si asisten pergi, petugas tiket yang dari tadi melihat Anna merasa kasihan dan langsung mengupgrade tiket pesawatnya menjadi tiket kelas VVIP. Anna pun sangat berterima kasih. Almost upgraded? What? Di pesawat Anna duduk bersebelahan dengan pria bernama Willy. Agar tidak merasa canggung, mereka berdua berkenalan dan mengobrol. Willy bercerita, dia baru saja selesai interview kerja di Amerika dan sekarang dia mau pulang ke London. Saat Willy balik bertanya, karena ingin dianggap keren, Anna pura-pura mengaku jika dia adalah seorang direktur di perusahaan seni. Willy pun kagum. Office to save the day. Director. For this, you seem a bit young to be the director. Sepanjang perjalanan mereka berdua asik mengobrol menghabiskan waktu. Setelah terbang belasan jam, Anna akhirnya tiba di kota London. Tapi saat hendak memesan taksi, ternyata uangnya kurang. Di saat yang sama ibu Willy yang bernama Catherine datang menjemput Willy. Langsung saja Willy memperkenalkan Anna. Pleasure to meet you. Melihat putranya bersama gadis cantik dan sopan, Catherine menawarkan tumpangan, dan dengan senang hati Anna menerima tawaran itu. Thanks. I was going. We'll be doing a quick stopover at the... Sesampainya di hotel, setelah bertukar nomor telepon, mereka pun berpisah. You must give me your... Yep, nice and subtle. Thank you, Mum. Here you get my number from your mom. Yeah, exactly. I'm joking. All right. All right. Here. Saat bertemu Claire, karena hari ini jadwalnya padat dan harus segera terbang ke kota Roma, Claire menyuruh Anna membantu asistennya mengurus pelelangan selama dia pergi. Selesai memberi instruksi, Claire menyuruh Anna menghadiri rapat di gedung pelelangan. Sekarang Anna pun pergi, dan ternyata di lobi hotel, Anna baru sadar tas laptopnya tertinggal di mobil Willy. Karena sedang buru-buru, dia lanjut menuju gedung lelang.
Sesampainya di gedung lelang, tanpa sempat istirahat, Anna langsung ikut rapat bersama kedua asisten Claire. Selama rapat, pimpinan acara pelelangan yang bernama Arnold menjelaskan bahwa di proyek kali ini kita akan melelang lukisan antik, karya seorang pelukis legend. Lukisan ini nilainya bisa sampai miliaran dolar. Jadi, Arnold meminta agar tidak ditawarkan ke orang sembarangan dan hanya tawarkan khusus untuk klien-klien kaya raya saja. Mendengar instruksi Arnold, semua staf mengerti. Selesai rapat, asisten Claire mengantar Anna ke meja kerjanya. Tetapi saat sampai Anna kaget, ternyata ruang kerjanya ada di basement. Tidak hanya itu, si asisten juga memberitahu jika tempat Anna menginap nanti bukan di hotel tapi di motel kumuh yang lokasinya di dalam gang. Tak lama kemudian, ketika sedang bekerja, Anna mendapat pesan suara dari ibunya Willy. Catherine mengingatkan laptop Anna yang tertinggal di mobilnya. Karena kebetulan malam ini Catherine sedang mengadakan pesta ulang tahun, jadi dia mengundang Anna untuk datang, sekalian mengambil laptopnya. Sepulang kerja, Anna siap-siap pergi ke acara ulang tahun Catherine. Saat sampai, Catherine langsung menyambut hangat kedatangan Anna. Yes. Hi. Oh, come in. No, it's fine. I think I'll just... I just like to start celebrating early. Saat sedang sendirian, Anna iseng melihat-lihat lukisan di tangga. Tak lama kemudian, Willy muncul menyapa Anna. Di situ baru tahu jika ibu Willy adalah artis papan atas di Inggris. Di tengah obrolan, ada seorang pelukis terkenal bernama Julian datang menyapa. Anna pun kaget. Ia tak menyangka bisa bertemu seniman idolanya. Saat mereka bertiga asik mengobrol, asisten Claire menelpon dan nyuruh Anna lembur mengerjakan tugas-tugas sendirian. Excuse me. Yeah, I know who this is, dipshit. I called you. Right, sorry. Okay, listen, I've been stuck for the last 18 hours. Karena dia hendak pergi membeli tiket konser pesanan Claire, mendengar perintah barusan, Anna hanya bisa menurut. Selesai menelpon Catherine mengajak Anna dan Julian ke ruangan khusus koleksi lukisannya. Saat masuk, Anna baru sadar ternyata lukisan yang akan dilelang nanti adalah lukisan milik Catherine. Saat memandang satu persatu lukisan, Anna memberitahu bahwa seluruh lukisannya menggambarkan tentang cinta. Awalnya Catherine tak percaya. Namun ketika Anna menjelaskan makna lukisannya secara detail, barulah Catherine sadar ternyata selama ini almarhum suaminya adalah orang yang sangat romantis. Di tengah obrolan, karena ada pekerjaan, Anna pamit pulang. Keesokan harinya, setelah semalaman lembur, semua tugas Anna akhirnya selesai. Ketika Claire datang, dia langsung meminta tiket konser pesanannya. Tapi sayang si asisten bilang jika semua tiketnya sudah terjual habis. Claire pun kecewa. Beruntungnya, Anna yang semalam diam-diam inisiatif ikut mencari tiket berhasil mendapat satu dan memberikannya ke Claire. Melihat si anak baru bisa diandalkan, Claire menyindir asistennya. Sore hari saat Anna sedang bekerja, ada pesan dari Willy. Dia mengajak Anna ke acara pembukaan galeri seni baru nanti malam. Anna yang sangat suka seni dengan senang hati menerima ajakan Willy. Tapi karena tidak punya pakaian yang bagus, Anna nekat memakai gaun milik Claire. Malamnya, sesampainya di galeri seni, Anna, Willy, Catherine dan Julian menyapa pemilik galeri dan memberi selamat atas pembukaan galeri barunya. You know Julian, and this is our guest. Catherine juga memperkenalkan Anna. Selesai menyapa, Catherine mengajak Anna mengobrol berdua. Catherine di situ bimbang mau melanjutkan lelang lukisannya atau tidak. Karena penjelasan Anna kemarin, dia jadi sedih jika harus menjual lukisan cinta pemberian suaminya. Anna pun mencoba menenangkan, saat mereka sedang berfoto bersama, tiba-tiba dari kejauhan Claire dan asistennya dating. Anna yang panik buru-buru kabur sebelum ketahuan. Melihat sikap Anna yang aneh, karena khawatir Willy menyusul dan bertanya ada masalah apa. Anna berkata dia hanya ingin menghirup udara segar saja. Demi menghibur Anna, Willy mengajak pergi ke bar. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, saling mengenal satu sama lain dan menjadi lebih dekat setelah minum-minum. Willy juga mengantarkan Anna pulang. Agar tidak ketahuan tinggal di motel, Anna meminta diantar ke depan hotel tempat Claire menginap. Sesampainya di depan hotel, sebelum berpisah Willy memberanikan diri menyatakan perasaannya. Awalnya Anna tidak mau cinta-cintaan dulu, karena dia masih sangat sibuk bekerja. Namun melihat ketulusan Willy, hati Anna luluh. Malam itu mereka berdua pun berpacaran. Beberapa hari kemudian, ketika Anna sedang bekerja, Claire memanggil ke ruangannya. Come into my office and close the door behind you. Awalnya Anna mengira kebohongannya sudah ketahuan. Namun saat Claire bilang jika dia kagum melihat kinerjanya, Anna lega. Tak hanya memuji, Claire juga memberitahu kalau sebentar lagi Anna akan naik jabatan. Di tengah obrolan, mendadak ada kabar bahwa Catherine ingin membatalkan pelelangan lukisannya. Mendengar itu Claire shock. Arnold dan Claire pun bergegas mengumpulkan seluruh staf. Dengan emosi Arnold meminta Claire bertanggung jawab atas masalah ini. Pokoknya bagaimanapun caranya, pelelangan harus tetap dilanjut. Claire di situ menjelaskan, dia kenal dengan Catherine. Catherine bukanlah orang yang bisa dengan mudah berubah pikiran begitu saja. Pasti dia dipengaruhi seseorang sampai membatalkan lelang. Claire lalu menugaskan para staf untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. Anna pun panik, ia tak menyangka gara-gara ucapannya, Catherine jadi berubah pikiran. Selesai rapat tiba-tiba Willy datang. Anna semakin panik karena takut kedekatannya dengan Catherine ketahuan. Anna buru-buru mengajak Willy keluar. Tanpa sadar, dari kejauhan asisten Claire melihat mereka berdua di luar. Anna marah.
Kenapa Willy datang ke sini tanpa mengabarinya dulu? Willy di situ bingung, kenapa sikap Anna aneh? Padahal dia hanya akan memberitahu, jika dia baru saja diterima kerja di Amerika. Namun, karena sedang sangat stres, Anna keceplosan bilang kalau kerjaan Willy tidak penting. Yang penting sekarang gimana caranya agar Catherine tidak membatalkan acara pelelangan. Mendengar ucapan Anna barusan, Willy kecewa. Ia merasa selama ini Anna hanya memanfaatkannya demi mensukseskan acara pelelangan lukisan ibunya yang bernilai jutaan pound sterling. Saat kembali ke kantor, Anna bingung kenapa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Di ruangan Claire, Anna akhirnya disidang. Dari hasil penyelidikan, Claire menunjukkan foto Anna bersama Catherine. Sambil memarahi kenapa sampai berani mengaku jadi direktur di perusahaan ini, bahkan nekat memakai gaunnya tanpa izin. Claire yakin pembatalan lelang ini pasti gara-gara Anna. Walaupun Anna berusaha memohon maaf, namun Claire tak mau dengar alasannya. Bohong tetaplah bohong. Hari itu juga Anna dipecat. Call security. Di taman, Anna hanya duduk sambil terus merenungi kesalahannya. Ia sadar kebohongannya telah menyakiti banyak orang. Karena merasa bersalah, dia memutuskan pergi ke rumah Catherine. Saat bertemu, Anna mengakui semuanya ke Catherine dan Julian. Mendengar cerita itu, Catherine bilang sebenarnya dia kenal Arnold dan Claire. Jadi dari awal dia sudah tahu Anna bukanlah seorang direktur. Karena tak merasa dirugikan, Catherine pun memaafkan. Justru dia berterima kasih. Berkat Anna dia jadi tahu pesan cinta tersembunyi yang ingin almarhum suaminya sampaikan lewat lukisan. Catherine juga meminta maaf karena dia membatalkan lelang. Anna justru dipecat. Sebelum berpisah, Catherine menawarkan bagaimana jika dia tetap meneruskan pelelangan. Asalkan Anna yang mengelola. Dia percaya, di tangan Anna tak hanya bisa menjual dengan harga lebih tinggi tapi lukisannya juga pasti akan pindah ke tangan yang tepat. Mendengar tawaran Catherine, Anna sangat senang. Keesokan harinya, Anna, Catherine dan Julian datang ke kantor Claire. Melihat kedatangan Catherine, Arnold menyambut hangat. Lalu mereka membicarakan masalah pelelangan. Catherine menyampaikan bahwa dia telah berubah pikiran. Lelang tetap dilanjutkan tapi dengan syarat Anna lah yang menjadi penanggung jawabnya. Tanpa pikir panjang, Arnold dan Claire setuju. Setelah membuat kesepakatan, semua pergi meninggalkan ruangan kecuali Anna dan Claire. Saat Claire bertanya, Anna pun menceritakan semua yang terjadi antara dia dengan Catherine. To fight for your spot here. I'd like to start with the opening bids. Mendengar cerita itu, Claire tertawa senang. Beberapa hari kemudian, hari pelelangan pun tiba. Catherine dan Julian juga terlihat hadir menyaksikan lelang. Namun ketika melihat bangku Willy kosong, Anna sedih. Setelah semua siap, pelelangan pun dimulai. Lukisan Catherine terjual dengan harga fantastis, 250 juta pound sterling. Karena hasil kerjanya memuaskan, Claire menyuruh Anna pulang ke Amerika nanti malam untuk mengurus acara lelang selanjutnya. Kali ini, Claire sudah memesankan tiket pesawat VVIP untuk Anna. Anna pun senang. Tak lama kemudian Catherine dan Julian menghampiri Anna. Mereka berterima kasih berkat Anna, lukisannya bisa terjual dengan harga sangat tinggi hingga melebihi harga yang diharapkan. Catherine juga memberitahu, kalau Willy tak bisa hadir karena sedang melatih sepak bola di taman kota. Kemarin Catherine memang sudah menceritakan semuanya ke Willy. Tapi lebih baik sekarang Anna pergi temui Willy dan bicara secara langsung. Mendengar itu, Anna langsung pergi. Sesampainya di taman kota, Anna melihat Willy sedang melatih bola. Anna menghampiri dan meminta maaf karena telah menyakiti hati Willy. What about your big confessional as well? Yeah. There's a lot of things, but she's not a liar, okay? Right, well... Meski dia berbohong tentang jabatannya sebagai direktur, namun dia tak pernah berbohong tentang perasaannya. Dia sungguh-sungguh mencintai Willy. Sayangnya Willy masih kecewa. Ia tak ingin punya hubungan yang dari awal sudah dimulai dengan kebohongan. Toh sebentar lagi Anna juga akan pulang ke Amerika. Jadi untuk apa hubungan ini dipertahankan? Willy berkata, mulai sekarang hubungan mereka berdua putus. Malamnya di pesawat Anna terus kepikiran Willy. Karirnya memang sukses namun dia kehilangan cintanya. 6 bulan berlalu, terlihat kini mimpi Anna telah terwujud. Akhirnya dia berhasil membuka galerinya sendiri. Malam itu kakak Anna, Amy dan Claire datang menghadiri acara pembukaan galeri seni barunya. Saat mengobrol berdua dengan Amy, Anna curhat kenapa semua hingar-bingar kesuksesan ini terasa hampa. Sampai sekarang hatinya masih tertinggal di kota London. Tak lama kemudian setelah acara selesai seluruh pengunjung pun pergi. Namun ketika Anna ingin menutup galeri, Willy datang. Do you know how hard it was to swipe those? Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik dari film ini ya. Dan jangan lupa selalu nantikan updatean channel Movie Street ya.